إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saat ini kita sedang berada di bulan haram, bulan Rajab, yang juga dikenal dengan Syahrul Asam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perang dilakukan di dalam bulan ini dan bulan-bulan haram lainnya. Bulan ini adalah bulan yang memiliki kedudukan mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu kedudukan, kita tahu suatu fadilah dan keutamaan suatu waktu tertentu, kita tahu keutamaan suatu tempat tertentu, dan kita tidak mungkin mengetahui semua itu kecuali melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan waktu, Allah pula yang menciptakan hari, di mana di antara hari-hari itu ada hari yang paling mulia, yaitu hari Arafah. Dan Allah juga yang menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang paling mulia. Dan ia pula yang menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Dan tidak lupa, Allah juga memuliakan Syahrul Haram, bulan-bulan haram di antara bulan-bulan lainnya. Dan bulan Rajab ini adalah salah satu dari Syahrul Haram, adalah salah satu dari bulan-bulan haram tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suatu hal lebih mulia dibandingkan dengan hal lainnya, lebih utama dibandingkan dengan hal lainnya. Maka jangan tanyakan kenapa Allah melakukan demikian, karena Allah berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Yang demikian itu adalah fadilah yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah lah sang pemilik kemuliaan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara rasul-rasulnya. Tilkar rusulu, itulah rasul-rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd, yang kami muliakan satu di antara yang lainnya. Minhum man kallamallah, di antara para rasul itu ada rasul yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan di antara rasul-rasul itu ada satu rasul yang diangkat derajatnya. Para mufassir mengatakan bahwasanya rasul yang diangkat derajatnya di sini, yang dijadikan rasul yang paling mulia di sini adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan salah satu fadilah atau keutamaan yang Allah berikan kepada waktu, menjadikan bulan ini, yakni bulan Rajab ini, sebagai salah satu bulan haram, menjadikannya bulan ibadah, melipat gandakan pahala bagi orang yang melakukan ketaatan dan ibadah. Dan saat ini kita sedang berada di bulan ini, bulan Rajab, maka yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin, memanfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Dan bukankah hari ini bertepatan dengan 27 Rajab, yang kita kenal peristiwa Isra Mi'raj terjadi di tanggal ini. Dan peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang mewajibkan kita salat, sebagaimana hadis yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'auhallahu ma auha, maka Allah mewahyukan apa yang hendak ia wahyukan. Fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailatin, maka kata Nabi, kemudian Allah mewajibkan atasku salat 50 kali dalam sehari dan semalam. Fanazaltu ila Musa alaihi salam, kemudian aku turun menemui Musa alaihi salam. Faqala, kemudian Musa berkata atau bertanya, ma farada rabbuka ala ummatik, wahai Muhammad, apa yang Tuhan mewajibkan atas umatmu? Qultu 50 salatan, maka aku menjawab 50 kali salat dalam sehari dan semalam. Qala, lantas apa jawaban Nabi Musa? Irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna dzalik. Kembali Muhammad kepada Tuhanmu, mintalah keringanan kepadanya, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan yang 50 salat itu. Fa inni qad balautu bani Israil, karena sesungguhnya aku telah mencoba hal itu kepada Bani Israel. Faraja'tu ila Rabbi, kemudian Nabi Muhammad kembali lagi kepada Tuhannya. Fakultu ya Rabbi khaffif ala ummati, kemudian aku meminta kepada Tuhanku, wahai Tuhanku, berikanlah keringanan kepada umatku. Fahattu anni khamsan, kemudian Allah menetapkan 5 kali solat saja dalam sehari dan semalam. Faraja'tu ila Musa, kemudian aku kembali lagi kepada Musa. Fakultu hatta anni khamsan, sesungguhnya Tuhanku menetapkan 5 kali solat saja dalam sehari dan semalam. Qala, akan tetapi jawaban Nabi Musa, inna ummataka la yutiquna dzalik, farji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan solat yang 5 itu. Kembali lagi ke Tuhanmu, mintalah lagi keringanan kepadanya. Qala, kemudian Nabi mengatakan, falam azal arji' baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam, aku terus menerus bolak-balik antara Tuhanku dengan Musa, hatta qala, sampai-sampai Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawati kulli yawmin wa laylatin, likulli salatin 10. Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban salat 5 kali dalam sehari itu, jika engkau melakukan sekali saja salat, maka hitungannya seperti salat 10 kali. Fadzalika khamsuna salatan, maka ketika engkau melaksanakan 5 kali salat dalam sehari, itu sebanding dengan 50 kali salat. Wa man hamma bihasanatin, dan barang siapa berniat melakukan suatu kebaikan,
falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Akan tetapi dia tidak melakukan niat tersebut, maka tetap dituliskan atasnya satu kebaikan. Fa in amalaha kutibat lahu ashran. Ketika dia melakukan niat baik tersebut, maka dituliskan baginya 10 kebaikan. Wa man hamma bisayyi'atin, dan barang siapa berniat melakukan keburukan, falam ya'malha lam tuktab syai'an. Ketika dia berniat buruk akan tetapi tidak melakukan niat tersebut, lam tuktab alaihi syai', maka tidak dituliskan atasnya sesuatu pun. Fa in amilaha kutibat sayyi'atan. Ketika dia melakukan satu keburukan itu, maka hanya aku tulis satu keburukan baginya. Fa nazaltu hatta intahaitu ila Musa fa akhbarahu. Kemudian aku turun lagi kepada Musa, mengabarkan apa yang diberitahukan oleh Allah. Faqala, jawaban Nabi Musa tetap sama. Irji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Kembali Muhammad kepada Tuhanmu, mintalah lagi keringanan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Sungguhnya aku telah bolak-balik kepada Tuhanku sampai aku merasa malu kepadanya. Maka dari hadis ini kita belajar bahwasanya jika sebelumnya kita belum bisa melaksanakan sholat yang 5 itu, mulai hari ini mari kita biasakan sholat 5 waktu. Ketika sebelumnya kita sudah biasa melaksanakan sholat 5 waktu, tapi belum bisa melaksanakan dengan berjamaah, maka mulai hari ini kita biasakan diri untuk sholat berjamaah hingga kebiasaan itu terbawa sampai Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan bulan ini sebagai bulan haram tanpa alasan. Akan tetapi supaya kita mulai membiasakan kebaikan dari bulan Rajab ini, kemudian setelah itu kita lanjutkan kebaikan itu di bulan Sya'ban, dan kita lanjutkan di bulan yang paling mulia, di bulan Ramadan. Maka mari kita mulai dari hari ini. Yang biasanya kita sholat di samping tempat tidur, yang biasanya kita sholat di samping tempat kerja, maka kita biasakan sholat berjamaah di masjid. Dan bukankah Nabi SAW adalah imam sholat selama hidupnya, selama kenabiannya 23 tahun, tak pernah sekalipun ia meninggalkan sholat berjamaah kecuali hanya beberapa hari sebelum beliau wafat. Dan Nabi SAW selalu menjadi imam, padahal tidak perlu ditanyakan lagi sebagaimana atau bagaimana sibuknya Nabiullah Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad istirahat atau menenangkan diri dengan sholat, bukan beristirahat dari sholat. Maka bulan ini kita jadikan sebagai waktu untuk melatih diri sholat fardu berjamaah, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Karena Nabi SAW bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah melaksanakan sholat semalam penuh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ud'u rabbakum.